Selamat pagi, saya Fitra Fotografi. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua fotografer di kanan kiri saya. Yang satu namanya Lucky Hermanto. yang satu namanya Saya Faruki Karunia. Oke. Coba IG-nya Bang. Lucky Hermanto. Untuk IG saya Faruki Karunia. Oke. Pada malam ini kita lagi di Kopi Rola, lagi ngobrol-ngobrol tentang masalah fotografi. Saya terutama wedding photographer karena kita bertiga kebetulan wedding photographer dan kita menggunakan kamera yang berbeda. Jadi kamera dan lensa yang berbeda. Saya Fitra Fotografi, Mas Lucky sama Mas Faruki ini punya pilihan kamera dan lensa yang berbeda. Nah, di situ kita akan tahu kenapa kok kita pilih itu. Nah, coba mulai dari Mas Lucky dulu. Kalau saya pakai Canon 70D. Kalau lensanya saya lebih senang pakai Tamron 1750. Untuk bokehnya saya menggunakan 85mm f1.8 saja. Ya, aku tahu kamera lensa Tamron 1750 itu memang dia bisa mendapatkan dove yang sangat sempit ya. Dove dan tajamnya kalau menurutku tajam di kelasnya lah. Dari kelas harga ya. Dia paling tajam. Enggak, udah berapa tahun? Berapa tahun pakai? Aku mulai dari 2012. 3 tahun ya berarti ya. 3 tahun. Dan 3 tahun itu Tamron masih membuktikan bahwa lensa itu masih bagus. Masih bisa digunakan untuk kerja pre-wed, wedding maupun event yang lainnya. Jadi dia lensa Tamron 1750 ini termasuk range-nya dia bisa general gitu ya. Mau pakai wedding bisa, mau pakai ke pre-wedding bisa, produk bisa, event bisa gitu ya. Ya. Oke. Tadi pakai Canon apa tadi? Canon 70D. Canon 70D itu termasuk seri Canon yang sudah up level di APS-C, kamera APS-C gitu. Oke. Kemudian kalau saya sendiri menggunakan kebetulan dulu pakai di 7000 itu, kemudian saya tuker tambah ganti ke D600 meskipun saya tahu D600 saya ini suka bocor oli, jadi kalau kita motret pakai FF di atas 11 aja udah ini Bang, udah mulai kelihatan bintik hitamnya itu kelemahannya di situ sih di 600. Tapi kalau itu dianggap kelemahan ya kelemahan, tapi kalau kita anggap gitu salah satu bentuk kelebihan bisa jadi kelebihan karena apa? Secondnya murah banget sekarang, nggak sampai 10 juta men. Ya, setiap kamera kan pasti punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kemudian tinggal kita gimana memaksimalkan kelebihannya aja. Aku pakai lensa 2470 itu pun nyicilnya kredit 2 tahun berarti. Kalau itu sih prinsipnya bisnismen ya. Kalau kita bisa nyicil ngapain sih? Kita nggak nyicil itu. Ya, supaya muter kan. Entrepreneur itu harus nyicil. Kalau Mas Faruki pakai kamera apa? Saya kebetulan pakai Nikon D700 dan berbagai untuk lensa beberapa macam varian ya, dari mulai 24mm fix, 35mm, 50, 85 gitu. Jadi ambil seluruh range sampai beli Bang fixnya. Enggak gini. Apa nggak sering miss momen tuh kalau pakai fix ganti gitu? Gini sih, jadi sebelum kita motret itu kita juga harus tahu medannya seperti apa, yang kita foto itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai kita mau berangkat tuh kita nggak ngerti kita mau ngapain di situ gitu loh. Benar. Sebelum motret aku sudah tahu momennya tuh bakalan kayak gini, jadi aku mesti kayak gini. Itu pentingnya rundown acara ya. Betul, selain rundown acara kita juga harus nguasain medan lah. Nggak hanya momen, ternyata tentang exposure juga, nanti gimana di sana, lightingnya gimana, kita mau pakai available atau pakai lighting eksternal gitu, kita juga harus ngerti sih sebenarnya sebagai seorang wedding photographer. Jadi intinya Anda mau motret pakai available, mau pakai strobis, Anda harus menguasai medan dulu. Anda harus well plan shot. Jadi shot yang akan Anda potret, Anda sudah punya plannya, sudah punya rencananya. Seperti itu. Kalau Mas Lucky biasanya ngeplannya gimana tuh?
Aku ngeplaynya biasanya sebelum aku masukin kamera ke dalam tas, aku pasti punya gambaran. Nantinya aku akan menggunakan settingan apa. Biasanya aku set dulu, ISO-nya mau ISO berapa, mau pakai diafragma berapa. Tinggal nanti ketika di lokasi, aku sudah tinggal eksekusi. Jadi nggak perlu ngeset lagi. Gambaranku kayak gitu. Ada. Kalau saya pun biasanya suka scouting lokasi dulu. Jadi ketika kita nyampe, kita nggak gimana nih? Mau kemana deh? Mau kemana deh? Bener nggak? Betul banget. Jangan sampai kita kebingungan, terutama di depan klien. Itu kelihatan nggak profesional banget kita. Betul. Sometimes memang performa itu memang penting banget ya sebagai seorang wedding photographer. Jangan sampai klien kita itu beranggapan bahwasanya kita ini memang seorang yang nggak kompeten di situ gitu. Itu kan akan menimbulkan sesuatu yang ya nggak enak banget lah di depan klien. Intinya kesan pertama harus menggoda. Betul. Karena apa? Ketika klien kita hire kita, kemudian kita nggak memberikan kesan bagus di kesan pertama ketika kita bertemu dengan klien, maka foto-foto selanjutnya mereka akan ada mood akan drop. Selain mood itu Ekspresi juga nggak bakalan dapat karena memang nggak ada trust ya dari mereka gitu kan. benar sekali. Oke, kemudian alasan kita pilih body dan lensa. Coba mulai dari Mas Fargi dulu. Gimana ya? Aku milih body itu sebenarnya soul ya. Kalau body brand itu memang soul ya. Kepercayaan sih memang. Gini lah. Barangnya itu kalau aku sudah trust sama satu itu ya, aku hati itu akan enak gitu loh. Jadi PD-nya juga dapat, tenangnya juga dapat, nggak ada rasa was-was. Itu juga itu. Yang terutama sebagai seorang wedding photographer itu momen itu nomor satu ya. Dan dengan apa ya? Dengan budget sekian kita mau dapat body full frame yang fokusnya cepet juga, yang masuk akal, yang realistis ya cuma di 700 kan, yang range-nya ya deh brand war gitu ya, belum sampai brand war. sorry ini nggak brand war ya, ya emang realistis ini. Kalau saya sih milih saya mulai usaha fotografi ini dari Nikon, dari kamera film. Jadi saya masih belum bisa move on dari Nikon dan saya pilih D600 karena dia paling murah. Paling murah dan dia bisa video. Kalau pakai D700 dia cuma bisa motret, bisa live view tapi nggak bisa video. Itu sih kalau D600. Kalau lensa ini 2470 emang apa ya? Holy Trinity sih. Dia nggak pernah ngecewain saya. Menjual banget lensanya. Iya. Lensa Klien all round kan. Enggak, klien lihat langsung wow. Dan hoodnya gede juga 77 mili itu hoodnya gede. Cakep banget. Kalau pas lu gitu. Kalau saya Canon pertama kali ada 20D. Saya merasa kurang puas dari segi ISO. Akhirnya saya naikkan ke 7D. 7D saya merasa dari tonalnya, dari semuanya masih kurang lah gregetnya. Akhirnya sebentar. Tonal itu apa? Saya pura-pura bodoh aja. Tonal itu lebih ke warnanya. Lebih ke warna. Jadi Mas, ini subscriber saya ini orangnya awam semua, banyak awamnya Mas. Jadi kalau bilang tonal mungkin perlu di istilah. Apalagi jadi YouTube saya ini ada dua, satunya awam dan satu expert. Nanti kalau istilahnya aneh-aneh ditanyain tuh di situ. Gak apa-apa, komennya biar rame. Dari segi tonalnya, akhirnya dari 7D saya kalau bisa dibilang downgrade sih. Kalau dari segi body 7D ke 70D itu downgrade. Tapi dari secara teknologi, dari segi hasil overall kayaknya lebih upgrade lah. Dan ini ya swivel. Jadi kita pecinta narsis. Pencinta selfie. Tapi untungnya selfie-nya sudah digantiin itu sama action cam. Saya nggak sebut saya dikira brand ambassador nanti saya. Brand ambassadornya si itu sih. Gak boleh. Jangan. Kecuali dia ngirimin saya 3 action cam baru deh saya sebut ya. Tuh marketingnya tuh catat tuh. Samiho, ingetin ya. Samiho. Oke, kemudian
sesi ngopi bareng sih. Kopinya mah diminum dulu kopinya. Aduh. Saya minumnya ini. Deng 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 deng. Kopiku mantap. Oke. Kita kayak anak panti asuhan ya, minum aja bareng loh. Untung batunya nggak sama ya. Oke, kemudian tips untuk viewer yang ingin memasuki dunia wedding fotografi. Apa tipsnya dari apa? Kalau tipsnya pertama kali pahami apa yang kamu miliki. Jadi seandainya kameramu meskipun itu kelas low entry, tapi ketika kamu bisa mengoptimalkannya, bisa memaksimalkannya, itu juga bisa menghasilkan karya yang mahal. Kalau saya forget kit, jadi shoot more. Jadi lupain kamu pakai kamera apa, lebih Brand banyak apa? motret. Gak usah mikir brand mau Nikon, penting mau Canon, mau kreativitas Sony. Yang penting kreatif. Jadi kalau apa? Ya untuk menjadi seorang wedding photographer itu Dia langsung berubah loh ininya. Ditodong langsung berubah dia. iya jadi agak serius dikit dulu. Jadi gini, Bang, ini mau diliatin ke ceweknya gitu. enggak lah, viewernya Mas Fitra aja lah. Gini ya, untuk jadi wedding photographer tuh gini sih sebenarnya. Kita berangkatnya dari niat dulu ya, dari soul dulu ya. Memang kalau kita udah memang soulnya di situ ya wis kita ikutin aja lah di situ. Dan memang bener apa yang dibilang Mas Luki, jangan terkendala sama teknis ya. Jadi dengan alat apapun sebenarnya kita bisa menghasilkan karya-karya yang bagus juga asalkan kita tahu sebatas mana alat kita bekerja gitu. Maksudnya itu seperti ini, kita maksimalin aja alat kita gitu. Jangan mikir lemahnya doang gitu. Jadi kita mesti mikir kemaksimalan alat itu. Yang kedua kalinya juga yang paling penting itu adalah kreativitas kita gitu loh. Jadi banyak momen yang bagus tercipta bukan dari kamera-kamera pro sebenarnya. Itu juga banyak saya temui gitu. Jadi memang yang membuat momen bagus bukan kameranya, tapi kita sendiri yang bikin momen itu gitu. Jadi kita bisa nggak nempatin momen itu dari angle atau dari momen yang pas, dari timing yang pas gitu, dari angle-angle yang memang sekiranya itu memang lain daripada yang lain, itu yang bisa membuat foto itu menjadi wow. Men, pakai tripod aja men. Dia ngomongnya panjang men. Dia ngomongnya nggak berhenti men. Oke, singkatnya. Nah, singkatnya kalau kita bisa rangkum sih, singkatnya untuk jadi wedding photographer itu butuh konsistensi ya. Selain itu ya, butuh konsistensi kita dalam intinya semangat jangan naik turun lah kalau kita masih baru mengawalin gitu. Terus yang kedua ya kita maksimalin alat apa yang kita punya. Oke, jadi itu Jangan lupa marketing juga harus dipelajari. Wah ini jagonya ini orang-orang marketing. Jadi konklusinya maksimalin kamera yang ada dan kemudian jangan lupa untuk spread hasil foto kamu supaya kamu lebih dikenal lagi. Oke, sekian dari Mas Luki Hermanto dari www.lukihermanto.com. Saya Fitra Fotografi. Saya cukup Faruki Karunia aja. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Jangan lupa subscribe di bawah ini, di sini. Jangan lupa juga buka link deskripsi di sini nanti ada di paling bawah ada link deskripsi dari websitenya Mas Luki, link saya dan linknya Mas Faruki. Oke, selamat malam, sampai jumpa. Salam, saya Fitra Fotografi.